Saya berjanji akan menjalankan amanah sebagai pengurus Majlis Ta'lim Mu'alaf Center yang diberikan kepada saya selama masa kepengurusan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Nahrim Ajmain dan teman-teman dari selain yang hadir, Ustaz Abu Bakar, khususnya pengurus daripada Yayasan Mu'alaf Center, Pak Tony dan kawan-kawan, serta yang baru kita lantik tadi, Majlis Ta'lim Mu'alaf Center, baik di Tanjung Pinang maupun Bintan. Pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat ini kita dalam suatu majlis fikir, suatu majlis yang dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapat membantu saudara-saudara kita yang tanpa dipaksa mereka dapat hidup, mereka bersama kita menjadi saudara Islam kita. Dan untuk keberkahan acara tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang tak jejak ikut beliau sampai di hari kemudian. Saya sangat bersyukur di usia senja saya dapat melihat bagaimana generasi penerus akan meneruskan usaha yang sangat mulia ini. Sejak 2017, Pak Tony dan kawan-kawan mengajak saya untuk membuat sebuah yayasan. Walaupun kita tahu mualaf ini sudah lebih dulu telah ada, tetapi kita akan memulainya dalam suatu komunitas untuk urus bersama-sama. Dengan perjalanan yang barangkali terseok-seok dengan dana yang sangat minim, dan bahkan saya sempat ditertawakan oleh beberapa kawan seolah tidak diperhatikan dan dengan beberapa serba kekurangan. Tapi hari ini telah tetap berjalan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, malah kita dapat mendapat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman yang mudah-mudahan akan lebih baik pada usaha kita nanti. Bagi saya tentunya kita semua haruslah punya sikap yang terus diharap dan dipesan oleh Rasulullah SAW. Saya mendengarkan dari seorang ulama besar dari Jawa Timur. Beliau hadir dalam satu majlis jamaah tablik yang sejutaan lebih hadir di Pakistan. Dia bertemu seorang laki-laki bernama Harun, seorang mu'alaf dari Norwegia. Harun ini bercerita kepada beliau bahwa saya ini masuk Islam karena adik saya, perempuan malahan. Ada jamaah yang bergerak di Norwegia, selama 4 bulan lamanya hanya dapat satu saja seorang mu'alaf, seorang perempuan. Tapi berkat risau, fikir, dan dia berdoa terus supaya mendapat tambahan, mendapat teman, akhirnya mendapat abangnya, abang kandungnya. Dan abang kandungnya bergerak terus hari demi hari, sehingga sekarang menjadi ribuan masyarakat Norwegia menjadi Islam. Jadi para hadirin, bila seseorang itu, dia memang diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah, walaupun dia baru atau lama, tapi dia ada fikir untuk umat, untuk orang lain, maka pasti Allah akan berikan bantuan. Seseorang itu mesti risau dan fikir bagaimana keadaan umatnya, keadaan masyarakatnya, keadaan tetangganya yang harus dia selamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat dakwah yang Allah kirim kepada kita ini, bahwa wallahu yad'u ila darussalam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah dakwah kita kepada kampung keselamatan, tetapi kepada siapa yang dia kehendaki, yang Allah pilih. Dan Allah telah pilih kita hari ini, dan kita mendapat medan yang begitu luas, begitu besar dan begitu hebat
sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kehebatan yang tak terhingga. Karena itulah saya kemarin seperti cerita Bapak Nahrim tadi, saya mendapat pengaduan dari kawasan Lingga, banyak saudara kita yang telah beralih agama. Memang awalnya mereka mungkin dulunya tidak ada agama, tapi menjadi Islam. Tetapi beberapa kecewaan mereka meminta kepada kepala desa bangun musola, surau tidak dibangun. Kemudian datang dari agama lain memujuk mereka, memberi mereka hadiah-hadiah, sepermi, sembako dan uang dan sebagainya, menjadi mereka pindah agama. Hadirin mulia, kita tidak mengatakan, bukan kita berkata, tapi Allah berkata, hanya Islam yang Allah ridha. Inna dina indallahil Islam. Allah berkatanya Islam agama sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti berkeyakinan bahwa orang yang mendapat Islam dia diberi Allah minimal hanya ada kalimah la ilaha illallah. Dunia dan sisinya itu lebih hebat dan mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha semaksimal mungkin dengan istiqomah dengan apa yang ada, teruslah mengadakan majlis ta'lim ini. Sebab majlis ta'lim inilah yang paling potensi yang bisa membentuk umat. Kadang-kadang kita panggil penceramah jauh-jauh, bayar mahal-mahal, memang ramai, tapi sungguhnya tidak ada orang. Kita dalam istiqomah membacakan majlis ta'lim, apalagi dibimbing dengan silabus-silabus nantinya, itu akan membuat lebih berkesan. Teman-teman saya yang tidak tahu baca Al-Quran, banyak sejak saya kenal dia, setiap hari dia mendengar satu hadis, satu ayat, setiap subuh dia dengar. Kemudian dia belajar Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Sekarang dia menjadi orang yang hafal Yasin, hafal Al-Quran kadang-kadang. Karena semangat hari-hari dari taklim, Allah Subhanahu wa taala membimbing dia dengan baik. Saya berharap upaya kita ini pertama adalah menjaga diri kita sendiri, memperbaiki iman kita sendiri. Dan kita mesti berpikir juga untuk menyelamatkan keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan yakinlah, kalau memang rezeki Allah beri kita sebegitu saja. Kalau memang Allah tadikan kita miskin, tak mungkin kita kaya. Tapi orang yang miskin inginkan kebahagiaan, inginkan sukses. Kesuksesan yang benar, yang sejati adalah akhirat, adalah kekal selama-lamanya. Karena di dunia ini kita kenal orang yang miskin, orang sakit, orang susah tidak lama, hanya 60 tahun, 70 tahun, tetapi akhirat kekal abadi. Kalau kita ditarikan Allah Subhanahu wa taala kaya pun, sekaya apapun, kita menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dengan agama. Tak mungkin dengan tahta, dengan jabatan, dengan harta, tidak mungkin. Karena Allah kirimkan 124,000 Anbiya alaihissalam sampai akhir Nabi SAW hanya untuk supaya manusia dapat agama dan dia bahagia. Dari awal Nabi Adam alaihissalam, walau dia sendiri saja, dia tetap dakwah kepada umat yang seorang saja, Nabi Siti Hawa alaihissalam. Tetapi syaitan begitu kuat menggoda, walaupun dia dakwahkan dilarang makan buah khuldi, tapi termakan juga. Akhirnya datang ke alam dunia yang sementara ini. Saya ucapkan selamat bertugas dan ikhlaskanlah dalam tugas kita itu nanti. Dan kita berharapkan mudah-mudahan sebagaimana tadi Nahrim Ajmain mengatakan, kami sudah membicarakan di tingkat anggaran kepada gubernur bahwa apabila ada mahasiswa yang memang berpotensi, yang bernilai tinggi, dia memang akan diberikan beasiswa, akan diberikan biaya pendidikan. Begitu juga kepada mereka yang benar-benar tidak mampu. Dan ini harapan kita kepada pemerintah yang betul-betul mengatakan dirinya berpancangan amanah, bersahkan marwah, dan lembaganya bersihkan kitabullah, bersih syarak kitabullah. Kita inilah yang akan dapat membawa kepada daerah kita lebih baik kalau kita semua beriman dan bertakwa. Karena tak mungkin dan mustahil dapat pemimpin yang baik tanpa rakyat yang baik. Allah hanya beritahu, "Lau kana ala qara amana wa taqau la fahtana lahum barakatun mis samawati wal ard." Kalau penduduk negeri itu beriman bertakwa, Allah beri keberkahan langit dan bumi. Kalau tidak mungkin. Jadi kita akan membentuk umat yang takwa itu dari mana? Dari anak-anak kita, pendidikan kita, dan dari sedini mungkin. Saya sedang mempersiapkan
semacam madrasah pertama kanak-kanak, selagi umur 5 tahun sudah dia mulai belajar adab makan, adab tidur, bagaimana wuduk, bagaimana solat, sehingga dia umur 7 tahun sudah boleh solat, 9 tahun sudah faham. Pelajaran kita di sekolah dasar kebanyakan belum mempelajari itu, umur mereka sudah sampai 10 tahun. Kemarin jamaah kita dan saya ikut ke Berakit, Pak. Di sana anak-anak SD umur 10 tahun tidak pandai ucap 2 kalimat syahadat, tidak tahu dia. Maka saya minta jamaah jangan pulang di situ sampai walaupun sebulan sebelum anak-anak Islam kita ini memang mereka benar-benar tahu, faham dan maksudnya. Medan kita luas dan banyak, umur kita singkat, tapi berapa kita dapat itulah kita baktikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, dan saya mohon doa juga. Dalam bulan lalu saya mendapat informasi dari utusan Wakil Presiden bahwa beliau telah berazam akan membuat semacam kita, tapi namanya Majlis Yatim seluruh Indonesia sampai ke tingkat kecamatan akan membina. Kemarin mencari lahan 30 hektar, kalau diminta tidak dapat, saya katakan saya siapkan di Tanjung Batu Kundur untuk membuat pusat pemeliharaan yatim yang mungkin dia akan juga selain anak-anak yatim di Indonesia juga ada yang dapati di dunia-dunia korban-korban perang Arab Syria, apakah dia yang di Rohingya atau yang terlantar di mana-mana, Indonesia akan bersedia memelihara, menjaga mereka. Tetapi kalau kita, saya sering sarankan, lebih baik dititipkan pada rumah keluarga mereka, paman mereka, atau orang yang mampu, tapi tidak dalam suatu rumah yang sepertinya terisolir dan kadang-kadang menjadi pemanfaatan oleh panitia pondok itu sendiri, yatim itu sendiri. Itu yang kita khawatirkan. Dengan segala kerendahan hati dan mohon Allah Subhanahu wa taala, saya meresmikan dan melantik saudara tadi dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerja ikhlas kita dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa istiqamah, dan kedatangan saudara kita nanti kita sambut dengan keikhlasan dan kedamaian. Nanti dalam waktu-waktu yang tertentu kita bisa bicara mungkin bersama para ustaz dan para mualaf yang baru, kita bisa saling tukar pikiran dan menyampaikan kisah-kisah yang saya tahu. Karena apabila kita bicara secara umum mungkin akan diekspos, ada tersalah paham sehingga mengakibatkan terjadi kekeliruan dan sebagainya. Karena sekarang ini banyak salah medsos, salah WhatsApp, salah Facebook menjadi masalah. Cerita-cerita ini akan kita hidupkan dalam ta'lim kita dan dalam pertemuan kita setelah term kita akan datang. Saya mohon maaf barangkali dan terima kasih kepada Pak Tun dan kawan-kawan. Selama beberapa tahun ini, apakah dalam kesibukan kita sehingga mungkin kurang perhatian, tetapi saya sering menghadiri, saya sering datang, dan apabila diperlukan bantuan, seikhlas yang saya dapat saya bantu pasti. Dan saya mohon doa semoga kita semua sehat walafiat dan ikhlas dan dalam dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada cobaan kita diberi Allah. Ujian corona ini sangat-sangatlah mengganggu kita, bahkan membahayakan bagi ekonomi kita dan membahayakan bagi orang fakir sehingga mereka mudah akan berpindah agama. Nauzubillah min zalik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri dengan ucapan doa selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.